rakyat Jakarta punya rumah, ada tempat berteduh kira-kira begitu. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah. Yang penting mereka hak untuk tinggal di kota ini, di negeri ini dengan nyaman, aman, kita carikan solusi. Dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Selamat malam pemirsa, pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta baru saja dibuka dan kampanye tentu saja masih lama, tetapi janji manis pasangan calon sudah diumbar di mana-mana. Mulai dari sapu bersih, parkir liar, mobil curhat hingga menggratiskan sewa bagi JIS, bagi Persija. Siapa yang akan menjadi jawara Jakarta? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi laga jawara Jakarta. Siapa juara? Sudah hadir, sebenarnya ada 4 narasumber, cuma baru 3 saat ini yang hadir. Di sebelah kanan saya ada Ibu Siti Fadila Supari, Dewan Penasihat Dharmakun. Selamat malam, Siti Fadila. Dan di sebelah kiri saya sudah ada 2 orang pria berkopiah. Yang pertama Bang Ruhut Sitompul dari Partai PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Ruhut. Dan Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bang Rey. Malam Bung. Dan pemirsa, kami masih menunggu kehadiran Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra yang sempat kemarin mundur juga. Mundur dari bakal calon wali kota Tangerang Selatan bersama Marcel Widianto. Dan selamat datang juga buat para mahasiswa dari Universitas Indonesia. Pemirsa, 3 paslon bakal gubernur Jakarta mengaku sudah punya sejumlah program andalan untuk memikat pemilih. Dan apa saja janji-janji manis mereka dan masihkah realistis bagi warga Jakarta? Ini dia liputannya. Tiga pasangan bakal calon gubernur Jakarta bersiap memulai laga. Paslon Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana mengaku telah menyiapkan berderet strategi dan mulai mengumbar janji. Paslon Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kimplas berjanji jika terpilih sebagai gubernur Jakarta akan menanam pohon 3 kali lipat lebih banyak, hingga menyediakan mobil curhat untuk menjaga kesehatan mental warga. RK juga menyinggung polemik warga Kampung Bayam yang direlokasi. Penting rakyat Jakarta punya rumah, ada tempat berteduh kira-kira begitu. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah. Yang penting mereka hak untuk tinggal di kota ini, di negeri ini dengan nyaman, aman, kita carikan solusi. Sementara itu paslon Pramono Rano yang diusung PDI Perjuangan mengaku lebih mengutamakan diskusi dengan warga dalam penyelesaian masalah ketimbang menjanjikan program yang bombastis. Dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis. Beda cerita dengan paslon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Paslon ini akan menggratiskan penggunaan Jakarta International Stadium jika ada anggarannya. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Jakarta, meski menuju bukan lagi ibu kota, pesonanya tetap mencolok banyak mata. Jejak pendukung Anies Baswedan menjadi yang terbesar dari sejumlah laporan survei. Di antara 3 paslon bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Siapakah calon yang akan mengganti pemilih Anies Baswedan?
Saya ke Bu Siti Fadila Supardi dulu. Bu Siti, sampai malam hari ini berapa elektabilitas maupun popularitas dari pasangan Dharma Porengkun dan Kun Wardana, Bu? Dari survei yang ada ya. Kayaknya kadang-kadang tidak ada namanya Pak Dharma Porengkun. Biasa karena kami independen selalu dipandang. Tapi kan independen itu harus dikenal, harus muncul dari masyarakat Jakarta. Artinya mereka berdua tidak dikenal oleh masyarakat Jakarta, Bu Siti. Tapi pada beberapa bulan yang lalu, 3 bulan baru akan, itu elektabilitasnya cukup tinggi. Tapi di survei medsos. Nah, itu cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi dari Pak Anies dan Bu Siti Fadila Supardi sendiri sebelum bergabung sebagai sebagai anggota Dewan Pembina Dharma dan Kun Wardana, apakah Ibu mengenal Dharma Porengkun dan Kun Wardana? Oh ya, sangat mengenal. Dia adalah mempunyai suatu gerakan yang sama dengan kami. Kami itu dalam satu gerakan sehat untuk rakyat Indonesia, di mana kegiatan kami adalah melindungi rakyat dari bencana kesehatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu kadang-kadang itu merugikan rakyat kecil dan rakyat tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Biasanya mentok di DPR, Maka kami ingin membuat suatu alternatif. Kan semua rakyat di Jakarta kan tidak semua menjadi anggota partai. Ada bagian besar termasuk adik-adik ini mungkin juga belum jadi anggota partai. Nah, itu kami memberikan saluran, mari kita berjuang bersama untuk bersama-sama memperjuangkan, dan yang terutama yang kami perjuangkan adalah hak dasar kedaulatan hidup masyarakat Jakarta. Baik, Ibu Siti, sebelum kita lanjutkan, satu narasumber kami sudah hadir, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Ariza. Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Ariza. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Bang? Baik, Bos. Wah, bagus. Silakan sini, Bang. Saya masih mau bertanya ke Bu Siti Fadila. Tadi Bu Siti menyebutkan bahwa memang banyak belum dikenal. Apa jangan-jangan janji menggratiskan JIS kemudian jadi rame, dianggap tidak realistis, itu salah satu strategi buat memperkenalkan. Jadi sebenarnya nggak benar-benar mau menggratiskan JIS. Kenapa tidak realistis? Kenapa tidak realistis? Kita kan independen. Independen itu bebas ya, maksudnya tidak ada yang bukan petugas partai. Nah, kita petugas rakyat. Nah, kalau petugas partai mungkin ada yang ngatur. Tapi kalau independen kita bisa mengatur diri kita sendiri lebih leluasa. Maksudnya tidak harus menurut karena kita petugas rakyat bukan petugas partai itulah. Dan saya kira kalau dihitung-hitung ya masih nyampe. Ya mestinya tidak semua digratiskan, mungkin yang digratiskan yang tidak mampu misalkan kalau yang mau. Oh, tidak semua Jakmania digratiskan. Nah, ya untuk pendukung Jakmania. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda melihat Dharma Porengkun dan Kun Wardana ini seperti apa? Apakah mereka memang cukup dikenal oleh masyarakat Jakarta? Karena dari hasil survei, namanya kedua pasangan itu lebih rendah jauh dibandingkan Pramono Anung maupun Ridwan Kamil dengan pasangan masing-masing. Ini menarik ini, sebab umumnya orang yang mau memberikan dukungan secara personal itu memang orang yang relatif dikenal oleh publik. Misalnya di kasus 2017 yang lalu misalnya, 2017 ya. Kan Ahok mau jalan dan belum ada partai yang mendukung saat itu. Nah, cuman karena Ahok memang relatif sangat populer, dengan sangat mudah Ahok seingat saya mengumpulkan lebih dari sahabat Ahok waktu itu ya, ada di mall-mall mengumpulkan tanda tangan, membuka counter lebih dari 800 ribu tanda tangan. Itu kan KTP. Itu hampir setara dengan 20 sekian persen dari warga Jakarta. Tapi kalau khusus untuk Dharma Porengkun dan Kun Wardana ini kan faktanya beliau dapat. Karena ini tokoh baru, Bang. Ya, ini faktanya beliau dapat 600 sekian kan, 600 ribu sekian dukungan kan, dan lolos di KPU. Tapi itu kan tidak tercermin dalam survei-survei. Ini yang saya sebut tadi. Ini yang menarik yang saya sebut tadi. Beliau bisa mendapatkan 600 ribu dukungan, lebih kan, 617 kan. Kalau kita kali 2 saja. Kan misalnya suami istri atau ibu dan anak, suami anak itu kan itu 1,2 juta. Itu artinya kurang lebih udah berapa? 30% mungkin dari total pemilih Jakarta kan, yang relatif cuma sekitar 7 juta pemilihnya gitu. Nah, masalahnya kok nggak tercermin di survei. Nah, ini
Itu yang jadi menarik menurut saya gitu. Sebab biasanya orang yang mampu mendapatkan dukungan itu adalah orang yang relatif dikenal. Maksud Abang pencatutan kemarin benar gitu? Enggak, saya nggak ngomong begitu. Ini bagi saya itu menarik sekali ini. Sebab kalau kasus pencatutan itu kan dianggap udah selesai. Ya kan, artinya disahkan oleh KPU dan tidak ditemukan oleh Bawaslu kan. Dalam pengertian masif gitu ya. Nah itu yang menariknya. Nah kenapa seorang yang sudah mendapat dukungan awal dari pemilih, dalam hal ini independen, tapi justru tidak naik di survei gitu. Baik, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut menyambung tadi yang soal Dharma Kun akan menggratiskan JIS. Dari PD Perjuangan bilang itu tidak realistis. Kata Bu Siti Fadila realistis saja katanya. Kan bukan petugas partai. Semua calon, saya rasa kita hormati haknya. Mereka bisa memberi janji. Hak untuk berjanji ya? Karena itu ada lagunya. Tapi janji bukan. Jangan sampai hanya mimpi. Kasihan rakyat Jakarta. Jadi menurut Anda janji itu tidak realistis, hanya mimpi saja seperti itu? Ya itu yang kita khawatir ya. Tapi kaitan dengan Jackmania ini memang jadi rebutan. Wajar. Ridwan Kamil aja siapa yang nggak tahu. Kan kita tahu Ridwan Kamil kan, kalau saya kasih pepatah, mulutmu harimaumu. Bagaimana dia dulu? Ya, dengan Jackmania, karena dia gubernur Jawa Barat, boboto lah segalanya. Sampai ada gesekan, pendukung Jackmania ada yang meninggal. Kan begitu. Dia nggak mimpi. Partainya akan menugaskan dia menjadi gubernur. Kalau Mas Pramono Anung apakah menjadi Jakmania sejati ataukah Jakmanianya baru muncul ketika ikut dalam pilkada ini, Bang Ruhut? Oh enggak, dia kebetulan mantan, dia aktivis sama dengan saya. Kita sama-sama dari Jawa Barat. Dari ITB dulu kan, Mas Pramono? Dia Dewan Mahasiswa ITB, saya Universitas Pajajaran. Kita aktivis. Jadi Mas Pramono ini benar-benar senior saya. Orang hebat, konseptor, dan saya yakin Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, dialah yang mempunyai hak prerogatif dan kami tegak lurus menugaskan Mas Pramono dan nggak usah khawatir. Satu konseptor, Mas Karno. Rano Karno. Rano Karno, eksekutor. Jadi ini pasangan seiring sejalan. Terima kasih. Saya ke Pak Ariza. Pak Ariza tadi masih nyambung soal Jakmania. Ridwan Kamil tuh gimana tadinya bobotoh, kemudian harus ke Jakarta. Berarti mesti usaha keras nih buat rebut suara dari Jakmania. Ya enggak ada masalah ya, kan biasa orang dari daerah. Dulu Pak Jokowi malah dari Solo cuma wali kota jadi gubernur. Ahok dari Bangka Belitung lebih jauh lagi. Cuma bupati jadi wakil gubernur. Apalagi Ridwan Kamil dari Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta, pernah jadi wali kota 5 tahun, gubernur Jawa Barat 5 tahun, dan komunitas Jawa Barat di Jakarta banyak. Nggak ada masalah, itu biasa ya. Jadi kita kan mencari pemimpin bangsa kan melalui sebuah proses ya. Tidak hanya harus orang Jakarta, tidak harus orang daerah lain, semua punya kesempatan dari Sabang sampai Merauke, yang penting merah putih, NKRI, cinta tanah air. Sudah ada rencana ketemu Jakmania, Bang Riza? Ya tentu Jakmania ini satu komunitas ya, pencinta sepak bola di Jakarta. Yang penting masyarakat kita juga senang bermain bola, senang nonton bola, dan insya Allah ya, tidak hanya Jakmania, semua pencinta olahraga, semua komunitas dari berbagai daerah, ya, kelompok daerah, ya, mulai Aceh sampai Papua yang ada di Jakarta. Jakarta ini kan sangat heterogen. Ya. Tentu yang hidup, yang tinggal di Jakarta ya Indonesia, miniatur Indonesia. Jadi siapapun yang menjadi gubernur Jakarta itu harus mewakili semua daerah yang ada di Jakarta atau yang ada di Indonesia. Harus mewakili semua profesi, semua latar belakang. Ya itulah gubernur Jakarta. Seperti juga Presiden Republik Indonesia, dia mewakili seluruh wilayah bangsa dan tanah air. Gubernur Jakarta karena di Jakarta adalah ibu kota sebelumnya, sekarang daerah khusus Jakarta, tentu di sini hidup, berhimpun, tinggal
seluruh masyarakat Indonesia yang tidak ada yang tidak ada wakilnya. Semua wakilnya ada, dari Sabang sampai Merauke pasti ada di Jakarta. Nah, Aryo, berbicara soal merebut suara, ini sebenarnya ada 2 nama yang tertinggi di survei, namun ternyata tidak maju di Jakarta. Siapa yang akan berebut suara 2 nama di survei tertinggi ini, kita akan bahas saja data bersama kami di interupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi, dan seperti tadi di segmen awal kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa peta dari masing-masing jawara Pilkada DKI Jakarta. Kita akan melihat terlebih dahulu ada suara mengambang sebenarnya yang bisa diperebutkan 3 pasangan bakal calon dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan lihat dulu, ini adalah survei yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini perolehan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta. Anda bisa lihat di sini, suara Anies Baswedan dan pasangannya ketika itu Caimin 41,07%, Pak Prabowo dan Gibran 41,67%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 17,26%. Antara Prabowo dengan Anies Baswedan ini hanya 30.000. Ya. Bedanya. Ini berarti suara Anies Baswedan itu sangat signifikan. Iya, dan sangat bisa diperebutkan. Dan jadi game changer ya, bisa mengubah peta politik di DKI Jakarta. Saya ke Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, Anda melihat dengan komposisi suara Anies Baswedan yang sangat tinggi, bahkan ketika sebelum pencalonan pilkada dan akhirnya gagal, Anies tetap urutan pertama. Kepada siapa nanti suara ini akan didistribusikan dari ketiga pasangan calon ini? Dalam salah satu survei yang lain kan soal siapa figur yang paling banyak memberi influencer terhadap pemilih di Jakarta menjelang pilkada ini, seingat saya itu Kompas yang surveinya ya. Disebutkan pertama kali itu tetap nama Pak Prabowo ya. Yang kedua Anies, yang ketiga Ahok, yang keempat baru Pak Jokowi gitu ya. Kalau lihat dari 2 komposisi ini sebetulnya agak berimbang nih. Berimbangnya adalah kan kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan kita sebut saya di satu kubu. Gitu. Sementara Anies dengan Ahok di satu segi yang lain meskipun belum tentu menyatu gitu ya. Nah kalau dilihat dari aspek ini, setidaknya PDI menurut saya sudah diuntungkan oleh figurnya Ahok. Karena Ahok kemarin kan hadir bersertaan dengan Prabowo Anum. Karno. Nah yang menarik tantangannya Ridwan Kamil. Kalau konteksnya dengan figur ya. Kenapa gitu? Karena saat ini muncul sentimen yang sangat kuat ya, alias negatif ya, terhadap pemerintahannya Pak Jokowi gitu, dan mekanisme yang berlangsung di DPR kemarin. Yang untungnya itu diselesaikan, tapi harus Anda ingat bahwa pimpinan sidang saat itu adalah Pak Dasko yang berasal dari Gerindra. Nah, jadi ada situasi yang muncul oleh karena itu pertanyaannya dengan background politik yang kayak begitu tuh, apakah misalnya daya tarik Pak Prabowo terhadap Ridwan Kamil itu masih akan sama dengan gambarnya atau tidak gitu. Nah, yang kedua tentu saja persis seperti pertanyaan Anda itu, kemana kira-kira suaranya Anies? Nah, kan kita belum tahu persis gitu. Yang pemilih Anies ini kan juga tidak mutlak semuanya sebetulnya Anies kan. Saya kira mungkin setengahnya atau bahkan mungkin lebih dari pemilih Anies itu adalah orang-orang PKS. Nah pertanyaannya adalah apakah orang PKS akan memilih pilihan PKS atau pilihannya Anies Baswedan gitu. Nah itu dia Bang Rey, kemana suara pemilih Anies yang PKS dan yang non PKS? Apakah akan kemudian beralih ke RK Suswono secara otomatis atau justru ke yang menarik dari PKS ini menurut saya adalah salah satu partai yang paling solid pemilihnya. Nah itu baik di Jakarta maupun di tempat yang lain gitu. Dan partai yang lain di luar itu adalah PDI Perjuangan. Jadi ada kecenderungan di warga PKS itu kemana partai berangkat mereka akan ikut. Meskipun mungkin ada penolakan dari awal. Pun juga begitu dengan PDI Perjuangan gitu. Nah oleh karena itu mungkin asumsi awal adalah pemilih Anies yang merupakan pemilihnya PKS akan ikut dengan PKS. Oleh karena itu, kalau ada tadi 2 juta sekian, kemungkinan besar setengahnya mungkin itu. Nah, kalau diehardernya Anies Baswedan yang non PKS itu kemana? Apa akan otomatis ke? Tidak otomatis, tapi kalau dibuat asumsi akan jauh lebih mudah mereka mungkin masuk ke pemilihnya
non PKS dibandingkan dengan pemilihnya PKS. Akan ke Pramono Rano atau ke Dharma Kun? Ya, itu saya tidak bisa memastikan. Saya mau mengatakan berarti kelihatan kecenderungannya tidak akan memilih yang diusung oleh PKS, PKB, dan Nasdem. Karena ini 3 partai yang meninggalkan Anies padahal sudah menjanjikan untuk dijadikan sebagai calon gubernur gitu. Oke, saya ke Bang Riza. Bang Riza, dari amatan Gerindra dan kawan-kawan di Kemplas, apakah pemilih Pak Anies ini akan terdistribusi ke PKS atau seperti apa? Ya kalau mau jujur kan pemilih Anies ya hampir sama segmennya dengan pemilih PKS. Jadi kalau lihat figur yang ada, calonnya Bang RK, Bang Susono, Bang Pramono, dan Bang Rano Dharmakun, saya kira kecenderungannya semua bisa menebak. Kecenderungan suara Anies lebih besar kepada RK Susono. Apakah PKS di dalam koalisi Kemplas ini sudah menjamin suara kadernya tidak akan lari kemana-mana, hanya untuk RK dan Susono? Ya sangat jelas, tadi Bang Rey sudah menjelaskan. Sekalipun, maaf ya, Anies pun tampil sebagai calon, suara PKS tetap akan solid gitu ke RK Susono, karena ada Susono sebagai kader PKS yang tampil. Itu kelebihan PKS, kita tahu semua di beberapa daerah gitu. Nah, apalagi mohon maaf, Mas Anies nggak maju. Hampir bulat-bulat tuh pindah nanti tuh suara pendukung Mas Anies ke RK Susono. Saya kira senyawanya lebih ketemu dibandingkan calon yang lain gitu. Ini pendapat saya. Saya kira Bang Rey lah yang mengurai, jangan saya. Saya ke Bang Ruhut. Saya kan tim sukses. Bang Ruhut katanya bulat-bulat akan masuk ke PKS suaranya Anies Baswedan. Anda sepakat Bang Ruhut? Atau apakah ada kiat-kiat yang untuk menariknya kan? Karena kita di DKI kita hormati sahabat-sahabat suku Betawi. Apa yang dikatakan itu namanya usahe. Ya namanya usahe kita harus hormati. Karena 3 pasangan ini semua baik. Tapi istilah dari sana, kampungnya Donald Trump, the best. Why not the best? Kalau kami lihat tetap yang kami dukung. Karena Pramono Anung kita tahu siapa dia. Tapi untuk suara Mas Anies sendiri, apa dari PDIP yang akan dilakukan untuk menggait suara dari masanya Anies Baswedan, Bang Ruhut? Apakah mungkin Anies akan bergabung ke tim sukses? Ya jujur saja, kan nggak enak kita bilang politik kan nggak pernah hitam putih. Tapi lihat gestur Anies atau apa kan ke kita, itu fakta kok. Ya, apalagi hubungan dia yang sangat baik dengan Rano Karno. Dan Rano Karno siapa yang tidak tahu, Sidul anak Betawi. Ya, dan dia sudah membuat tim suksesnya semua orang Betawi. Jadi saya punya keyakinan, apalagi mengenai Jackmania. Jackmania itu jujur saja, kita nggak boleh lihat sebelah mata. Yang punya kartu anggota 300.000 lebih, simpatisannya lebih kurang 3 juta. Tapi Bang, PD Perjuangan kan sebenarnya punya kader organik yang ada di survei kedua tertinggi, Ahok. Kenapa tidak memajukan Ahok? Apa masih trauma dengan 2017? Bukan itu. Si Ahoknya ya kita bangga, dia negarawan, dia tahu itu, dia tidak mau ada gesekan. Kita hormati, kita bangga lihat Ahok. Tapi Ahok, dia jelas ujung tombak untuk Mas Pram dan Bang Rano Karno. Jadi nggak usah khawatir, tambah lagi nanti Anies. Jadi saya nggak mendahului yang maha kuasa, campur tangan Tuhan. Jadi PDIP akan menyatukan minyak dan air di satu gelas ya? Kami tidak mimpi bisa bermain di DKI lagi. Karena parliamentary threshold. Kita tahu untuk DPRD itu 20%. Kami masih kurang 5 DPRD lagi. Kami nggak bisa. Begitu juga PKS. Semua tidak ada yang bisa. Datang mujizat, campur tangan Tuhan. MK nomor 60, 70. Kami nggak main-main. Pemberian yang maha kuasa Tuhan, apa yang terjadi, jangankan mencalonkan gubernur. Wakil gubernur pun dari kader kami. Mas Pram dan Rano Karno. Baik, saya ke Ibu Siti Fadila. Ibu, kalau misalnya ini dua-duanya berebut suaranya Pak Anies Baswedan. Kalau Dharma Pongrekon yakin apakah justru akan lari ke Dharma Pongrekon yang tidak pernah kalau ngomong partai, kita di luar partai, kita independen. Dan peluang saya adalah orang-orang yang tidak berpartai. Saya yakin orang-orang yang tidak berpartai itu cukup banyak. Kemarin dibuktikan ketika di PR
akan menolak keputusan MK, maka rakyat yang datang ke DPR seperti itu sampai itunya roboh, pagernya roboh. Itu kekuatan orang-orang yang non partai. Yang memang kalau dalam survei-survei itu kan dari dulu ya memang begitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat ke depannya. Kita menjual ide, kita menjual suatu program, kita menjual suatu cita-cita. Jadi sangat berbeda dengan partai-partai. Dan menurut saya sejak tanggal 20 Agustus kemarin dengan MK, keputusan MK itu, mindset rakyat Jakarta terutama sudah agak berubah dengan partai. Kepercayaan terhadap partai juga dipertanyakan. Karena DPR waktu itu seperti itu dan kemudian orang-orang yang non partai menolaknya. Padahal DPR itu kan tempatnya partai-partai itu. Oke, dengan tidak adanya orang-orang yang bisa dibilang sudah lama dibicarakan akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, apakah kemudian akan memicu angka golput di Jakarta? Nanti kami akan kembali usai jeda. Bersama kami, pemirsa, saya langsung ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, pemilihan Pramono Anung katanya sebagai titik tengah antara Bu Mega dan Pak Jokowi, benar? Itu tidak benar, 100%. Nah, tegas saya katakan. Kenapa? Itulah feeling seorang Ibu Megawati. Siapa yang ngira dia tarik Mas Pram? Dan Mas Pram itu memang arsitektur politik. Apalagi kadang-kadang kita masih menghayal kita DKI. Saya garis bawahi, kita sekarang daerah khusus Jakarta. Hanya arsitek lah yang bisa membenahi dengan konsepnya. Siapa itu? Pramono Anung. Pramono didampingi, saya katakan tadi, eksekutor Rano Karno. Jadi cukup dekat dengan Pak Jokowi, hampir 10 tahun jadi menteri. Saya pun dekat. Sekarang masih dekat? Semua. Sekarang masih dekat? Sekarang enggak lah. Karena saya tegak lurus sama Bu Mega. Saya tegak lurus sama Bu Mega. Apapun Ibu Mega ketua umum saya. Jokowi teman saya. Lain kita mau ketua umum. Bang Rey, apakah keputusan PDIP mencalonkan atau menempatkan Pramono dan Rano Karno ini sebuah keputusan tergesa-gesa, sebuah keputusan yang terpaksa, ataukah memang seperti Bang Ruhut tadi bilang, ini adalah dua orang kader terbaik untuk Jakarta saat ini? Yang kasat mata kita dengar itu kan adalah pidatonya Mas Pram kan? Ya. Mas Pram mengatakan ya dari awal saya tidak disiapkan untuk Jakarta. Dan tiba-tiba dibilang ketika beliau lagi di jalan, ditelepon, tiba-tiba disuruh merapat ke Teguh Umar. Dan beliau bahkan mengatakan saya udah berencana untuk pensiun dari dunia politik kan? Bahkan Mas Pram tidak langsung jawab kan, karena telepon istri dulu, konsultasi, akhirnya baru iyakan, seperti itu kan? Iya, dan waktu Mas Pram cerita, saya lapor kepada Bapak Presiden, beliau tertawa, termehek-mehek gitu kan. Seperti, wah memang benar seperti yang Mbak katakan kan. Tapi enggak, rupanya 3 serangkai ini, Pak Jokowi, Mas Pram, Pak Basuki, mereka sudah mulai bahas, kamu aja ya nanti gubernur DKI. Oh, jadi Pak Jokowi sebenarnya maunya Pak Basuki? Ya, Pramono Anung juga. Tanya, Pak, saya diminta untuk jadi, ya itulah ketawa Pak Jokowi. Itulah makna ketawanya. Juga jangan ini suka sih dipotong-potong kayak Airin. Ibu itu hatinya walaupun begitu selembut salju kok. Nggak ada dia bilang harus pakaian merah, rok hitam, nggak ada itu. Tapi ada rangkaian cerita. Bahlil nggak ngerti. Wah, dia angkat, dia pojokin ketua umum kami. Itu salah besar. Ya, tegas saya katakan. Ibu nggak pernah begitu. Tapi Kuning ini akhirnya dia kembali ke jalan yang benar kan itu. Kalau tidak, jangan lawan keluarga Airin ya di Banten itu. Kan begitu. Jadi kami bersyukurlah dengan keluarnya pemberian yang maha kuasa Tuhan, putusan MK 60-70 yang mana teman saya Risa kan mau calon bupati waktu itu. Gara-gara itu nggak jadi juga, dan biar Risa lah nanti ditanya, kenapa nggak jadi bupati di sana? Wali kota. Wali kota. Memang ini ada yang bersyukur, ada juga air mata Bombay, tapi nggak apa-apa. Bang Riza, sebagai mantan wakil gubernur mendampingi Mas Anies meskipun tidak full 1 periode, apakah Anda melihat pasangan, kalau Anda menilai pasangan Pramono dan Rano Karno ini bisa untuk menjawab tantangan bagi warga Jakarta agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi? Ya, saya kira Mas Pram, Bang Rano tentu juga punya
integritas dan kompetensi ya. Apalagi pernah jadi sekjen, Rano pernah jadi menteri, Bang Rano juga pernah jadi gubernur ya. Banten. Wakil gue di Banten. Sempat Saya jadi kira PLT. mereka punya kemampuan lah untuk juga bisa memimpin di Jakarta. Tapi dibandingkan RK dan Suswono? Ya tentu RK maaf ya lebih baik karena yang bersangkutan kan pernah jadi wali kota 1 periode 5 tahun, pernah jadi gubernur 1 periode 5 tahun di Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta. Jadi tantangannya lebih berat daripada di Banten. Tentu melihat dari pengalaman dan tantangan dengan segudang prestasi, Bang RK punya prestasi dan kemampuan yang lebih baik. Jadi Anda Dasar yakin? itulah juga kami kenapa mengusung Bang RK dengan Suswono yang juga mantan menteri di kabinet SBY yang lalu. Jadi Kimplas sangat yakin bisa menang 1 putaran di Pilkada DKI Jakarta? Insya Allah kita bisa menang di 1 putaran. Memang Jakarta ini berbeda ya, dia harus 50 plus 1. Tapi kami optimis dengan bekal pengalaman, prestasi, jam terbang dari pasangan calon dan partai-partai pengusung dan pendukung, insya Allah Bang RK dan Suswono akan menang di Jakarta. Belum mulai kampanye, tweet lama Ridwan Kamil ini sudah dikorek-korek. Biasa, itu juga itu yang namanya Indonesia Jakarta ini kan kalau bicara medsos mendunia. Nah, itu orang kita ini diem di kamar, di kantor, di mana-mana ya, di kafe, di warung, tahu-tahu main tweet aja pagi siang malam. Jadi itu biasa, itu bagian dari dinamika politik, bagian dari demokrasi yang kita hormati. Tapi kembali kepada rakyat. Pak Ridwan Kamil mengakui ya bahwa pandangan dia akan orang Jakarta ketika itu seperti itu. Ya saya tidak tahu persis ya detailnya sampai seperti itu. Tentu semua punya latar belakang. Yang saya yakini adalah Bang RK ini kan orang yang punya integritas, punya kompetensi, pengalaman, juga di lingkungan santri, sekolah juga jauh sampai ke Amerika. Tentu punya visi, pandangan yang jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bu Siti kayak ada mau menyampaikan data, katanya pasangan Dharma Porenkun dan keluarganya paling populer di sebuah survei. Survei dari siapa, Bu Siti? Ini dari kilat.com ya nak ya, nanti bisa Anda lacak kilat.com. Berapa angkanya, Bu? Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono 24%, Pak Pramono Anung Rano Karno 28%, dan Pak Dharma Kun 48%. Wah, asik. Tinggi sekali ya. Makanya seperti itu. Itu dari kalangan apa, Bu Siti, di surveinya? Anak muda kah? Kelas menengah atau? Ini survei di medsos atau survei apa, Bu? Atau survei tatap muka? Nanti bisa Anda. Oh, survei medsos ya, Bu Siti? Ya, di medsos. Medsos itu suatu komunitas yang kita tidak kelihatan tapi bisa berbicara. Nah, Bu Siti, karena memang calon independen kali ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Iyalah. Apa sih, Bu, strateginya supaya setidaknya lebih dikenal? Ya, nanti 48% loh. Apa Pak Rangkuti? Dikenal, itu 48% keterkenalannya. Iya, nyatanya dikenal. Tapi perlu kita bagi literasi bagi pemilih di DKI Jakarta, Bang Rey. Kita juga harus mengenal seperti apa metode, siapa yang disurvei, apakah tatap muka atau lewat survei sosmed. Itu kan juga harus diperhatikan juga. Ya, saya kurang tahu persis kalau yang ini, apakah itu survei medsos, apa itu survei yang memang melalui verifikasi metodologi yang tepat dan seterusnya, ya saya tidak tahu. Ya, dan survei ini saya kebetulan bertugas deklarasi apa semua di Kalimantan Tengah. Lihat siapa yang bikin survei. Tapi kebetulan pasangan kami, Haji Nadal Sakoyem di Kalimantan Tengah. Dan Kalimantan Tengah, Pak Hadi, S. Hadi, ya, nyatanya di survei lain dia paling tinggi. Memang survei ini kita harus hormati. Namanya usaha, dia orang kerja, dia dibayar. Hormatilah. Kita saling hormat menghormati. Tapi tetap kami ditugaskan oleh Ibu Mega, PDI Perjuangan itu rakyat, tetap rendah hati, jangan sombong, rebut, menangkan hati rakyat. Mau di DKI, mau Kalimantan Tengah, mau di Papua, mau di Surabaya, Jawa Timur, mau di Sumut. Sumut juga kami satu loh, lawan sekampung. Tapi nggak apa-apa, suara rakyat, suara Tuhan. Dari Bu Mega sendiri melihat kalau independen ini saya kira ada 2 momentum di mana namanya naik. Pertama adalah karena memang diisukan sebagai calon boneka, itu sedikit banyak membantu popularitas karena dirinya. Seperti dejavu dengan wilayah. Begitu ya.
Yang kedua adalah isu soal dugaan pencatutan itu. Nah, itu juga membantu menaikkan popularitas Dharma Kun menurut saya gitu. Meskipun dua isu itu adalah isu negatif, Bang Rey. Kalau isunya negatif, tapi yang saya bicarakan itu membantu meningkatkan popularitas. Gitu. Nah, yang survei ini setelah program-programnya nanti akan lebih tinggi lagi harapan ya, termasuk tentu saja mengatakan bahwa JIS itu akan digratiskan. Itu lumayan menarik perhatian orang sebenarnya. Perihal itu terwujud atau tidak itu urusan belakangan. Saya kira nanti akan dengan sendirinya akan ada verifikasi. Tapi memang target independen ini menurut saya bagaimana dikenal publik dulu. Salah satunya gitu. Nah, ada yang by design, ada yang nggak, ada yang tidak by design kan. Nah, kalau kasus bahwa independen ini disebut sebagai calon boneka itu bukan by design, itu berkah tersendiri bagi dirinya gitu. Kalau ada kasus yang berhubungan dengan pencatutan itu bukan by design juga, atau by accident ya. By accident. Dan independen ini di tingkat gubernur baru DKI ini. Kita harus 2012 juga ada. Ada almarhum Faisal Basri. Iya, almarhum. Dan faktanya kabupaten kota beberapa independen pernah menang. Jadi kita jangan bilang mereka boneka atau apa. Tapi marilah dengan semangat kebersamaan kita bangun Jakarta. Sebagai sekarang bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Jakarta punya kita semua. Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan akan tinggi golputnya karena Anies tidak maju. Benarkah demikian? Kami segera kembali sesaat lagi. Bang Rey, Anda sepakat Pilkada DKI Jakarta tahun ini akan kemungkinan golputnya tinggi karena Anies tidak maju sebagai pemilik suara elektabilitas tertinggi di Jakarta saat ini? Kalau saat itu masih ada 2 pasangan, saya kira akan tinggi. Tapi dengan adanya 3 pasangan ini, saya kira akan sangat banyak menurunkan ya tingkat golput di Jakarta. Tapi dengan 3 pasangan ini, siapa yang paling diuntungkan dengan tidak majunya Anies, Bang Rey? Oh, saya kira mungkin akan lebih banyak ke ke pasangan Rano, gitu. Karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Rano. Karena Pramono dan Rano Karno dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Betul. Itu satu. Yang kedua ada proses yang kita sebutkan itu tadi. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia, tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil kan, Suswono. Jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies ya tentu kita nggak akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal gitu. Bang Rey, berarti angka swing voters di Jakarta sangat tinggi sekali dan Jakarta itu adalah pemilih yang sangat realistis. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Nah ini yang sekarang ini kan kita beredar semacam himbauan ya. Jadi datang ke TPS coblos semua alias golput itu sebetulnya gitu. Cuma golput dalam model yang lain kan. Nah saya mau mengatakan begini, kalau Anda kecewa kepada partai politik, ya Anda beri sanksi partai politiknya. Kan Anda sebetulnya pemilik kedaulatan kan. Bukan kecewa dengan partai politik berarti Dharma dan Kun yang diuntungkan. Kan ada alternatif. Kan bukan hanya 1, bisa 2. Alternatifnya kan ada 2. Kecuali kalau saya berbicara cuma ada 2 pasangan kan. Kalau saya mengatakan ini tidak, yang lain yang untung. Ini kan ada 3 pasangan. Nah yang saya mau katakan itu bukan dalam konteks itu. Saya sedang menggagas gerakan gerakan jangan golput. Gitu. Kenapa? Karena kan ada 43 daerah yang kota kosong. Kalau Anda membiarkan kota kosong itu menang, tidak ada pengisinya, yang menang ini adalah memang yang menginginkan supaya kota kosong gitu. Nah, oleh karena itu datang ke TPS, menangkan dan beri sanksi kepada partai politik yang nggak menemukan haknya untuk mencalonkan orang sebagai pasangan calon gitu. Nah begitu juga mereka yang kecewa terhadap partai politik karena partai politik nggak mendengar aspirasi mereka, berikan sanksi kepada mereka. Pilkada ini adalah pilkada di mana partai-partai politik yang abai diberi sanksi. Bang Riza, kemenangan ataupun suara dari pasangan RK dan Suswono ini sangat bergantung kepada kepuasan masyarakat terhadap masa-masa akhir pemerintahan Jokowi. Apakah Anda sepakat kalau Jokowi isunya positif, maka akan berimbas positif pula terhadap RK. Tapi kalau sebaliknya, tentu akan menjadi negatif untuk RK dan Suswono. Ya, saya kira suara Pak Jokowi tidak serta-merta menjadi suara RK Suswono ya. Pertama,
setiap partai-partai pendukung itu punya basis masing-masing. Kadarnya beda-beda setiap partai. Kemudian yang kedua, setiap calon juga punya basis pemilih. Bang RK punya basis pemilih sendiri, Bang Susono punya. Kemudian begitu juga Pak Jokowi punya basis pemilih sendiri. Begitu juga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tokoh-tokoh ini dan situasi seperti ini akan memberi pengaruh yang besar bagi kemenangan RK. Pak Riza berarti Kim Plus harus memisahkan diri dari Kim dong, Koalisi Indonesia Maju. Kenapa harus memisahkan? Kim Plus itu jadi satu di Jakarta, sekalipun di beberapa daerah berbeda. Tapi daerah lain juga kami Gerindra umpamanya dengan PDIP banyak berkoalisi. Ya. Kami dengan PKS banyak, dengan Nasdem, dengan PKB, dengan P3 itu biasa. Bahkan kami sesama Kim di beberapa daerah, umpamanya di Banten katakanlah yang dekat juga berkompetisi. Itu biasa, itu sehat. Pak Prabowo menyampaikan tidak mesti kalau kita berkoalisi di tingkat nasional, kemudian juga harus semua daerah sama. Ini demokrasi, boleh kita berbeda di daerah-daerah. Makin banyak pilihan makin baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Rapimnas kemarin. Iya, kalau untuk supaya tidak banyak pemilih yang golput, apa kiat dari Dharma dan Kunwardana? Menurut saya idenya Pak Dharma itu sangat brilian ya menurut saya. Karena selama ini pembangunan di Jakarta itu selalu menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai objek, tidak benar sebagai subjek. Nah, Pak Dharma ini kepengen bahwa pembangunan di Jakarta itu menempatkan rakyat sebagai subjek. Jangan ada kata-kata apakah itu pembangunan modern, apakah itu teknologi modern yang kemudian menggerus kemanusiaan. Oke, Bang Ruhut dari Pramono dan Rano Karno, bagaimana cara memanusiakan orang-orang di Jakarta supaya pembangunannya benar-benar pro kepada rakyat, bukan pro pada penguasa? Jadi kan seperti saya katakan, Ibu selalu menugaskan kami, Ketua Umum kami Ibu Mega, PDI Perjuangan itu rakyat. Jadi melebur bersatulah dengan rakyat. Dan lihat, hebat nggak? Bahkan saya nggak bilang apa, RK juga meniru. Kenapa? 2 hari yang lalu, ketemu dengan para tokoh-tokoh yang pernah jadi gubernur di sini. Pak Edi Nalapraya, udah itu Bang Yos beberapa. Dan kemarin Fauji-Bowo, kemarin RK juga kan. Udah itu sekarang terlihat sekali pembangunan nasional itu bagaimana Rano Karno mengangkat masalah budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu juga Mas Pram, masalah sandang pangan, ya. Mereka belusukan. Wah, saya juga kaget. Waduh, Mas Pram lebih tua dari aku kok lebih militan. Aku pun harus lebih militan. Kenapa? Aku sama Ibu Siti beda-beda tipis. Umur aku 17, Ibu Siti 37. Kebalikannya tapi ya. Kebalikannya 71 dan 73. Lihat, Ibu kita kan semangat banget nih. Aku tadi pagi di TV One ketemu Ibu. Ibu, waduh, ini Ibu Menteri kita loh. Jadi memang umur itu bukan segala-galanya. Tapi yang penting hati kita maju terus. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, saat ini Jakarta sudah bukan ibu kota, katanya akan menjadi pusat bisnis. Berarti nantinya gubernurnya harus mentingin cuan-cuan, bukan rakyatnya. Oh ya jelas tidak. Kalau itu yang mereka lakukan, saya kira akan sangat sulit ya. Tapi begini, kalau di Jakarta itu saya kira ada 3 segmentasi pemilih ya. Pertama adalah kaum rohawanian yang kita identikan juga di dalamnya adalah kaum etnik ya. Nah di Jakarta itu ada 3 etnik besar kan, Jawa yang pertama, Jawa, Sunda yang kedua, Betawi yang ketiga. Nah yang lain adalah kelompok intelektual, cendekiawan dan juga budayawan. Dan yang terakhir memang Jakmania. Jakmania ini adalah faktor penting untuk menentukan. Kita akan lihat juga kemana suara Jakmania akan diberikan, Nis ya. Iya, kita juga akan nantikan siapa yang mampu mengambil hati warga daerah khusus Jakarta sekarang. Kami akan kembali pekan depan. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Selamat malam dan sampai jumpa.